Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi baca-baca di rumah pemirsa PAL TV. Pecah biasa di setiap pagi jam 9 sampai dengan jam 10 kami hadir menjumpai pemirsa yang ada di rumah tentunya di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Asya Farimanda yang bakal ngawani Mang Cek Bica. Tentunya di hari kedua Idul Adha kita masih merayakan, masih kumpul-kumpul di 18 Juni 2024. Tentunya Mang Cek Bica kami mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga semangat berkorban di tahun ini menjadi semangat kita juga untuk berbagi kesama. Betul, dan juga mungkin hari ini baru baik ada yang motong kurbannya sih, asal jangan kurban perasaan hari ini ya. Nah hari ini pemirsa yang ada di rumah, baca biasa di setiap pagi kita ngasih asupan informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tapi hari ini kita bawa langsung dari ibu kota Jakarta, Wah, siapakah itu? Nah kita bakal cerita terkait dengan film Indonesia, sinergi kreatif antara sutradara dan juga aktor. Jadi ini memang sangat diperlukan kalau kita juga ada suatu film yang bagus, artinya pasti ada sutradara yang hebat dan juga aktor yang pemain yang memang membuat film ini jadi lebih bagus. Sudah pasti. Dan juga langsung baik kita kenal ke yang sudah hadir di studio 2 PAL TV, Mang Cek Bica. Ini sutradara film nasional, produser sekaligus owner Sanggar Ananda Jakarta, Mas Aditya Gumai. Selamat pagi, semangat pagi, selamat salam pagi, sehat. Semangat pagi juga. Apa kabar kalau? Amin. Apa kabar? Baik dong. Dan juga sudah hadir ini owner Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, Mbak Kiki Kirana. Ya, halo Mbak, assalamualaikum. Salam sayang. Dan juga sudah ganteng di ujung sana, ini adalah aktor film nasional, ini Mas Ditra. Halo Mas Ditra, semangat pagi. Terima kasih. Halo, nah jadi ini sudah lengkap dan sutradaranya juga, ada pemainnya juga. Kita akan cerita terkait dengan film Indonesia yang akhir-akhir ini memang kayaknya makin menaikkan tangga industri film ya gitu ya. Nah kita bakal ngobrol dulu ini sama Mas Aditya Gumai selaku mungkin sutradara film yang memang sudah banyak memproduksi film juga. Mas, terkait dengan film yang ada di Indonesia di akhir-akhir 2024 ini seperti apa sih dilihatnya? Ya, semakin seru pasti ya, seperti yang tadi disampaikan memang film Indonesia ini sedang mencapai puncak masa keemasannya boleh dibilang ya. Karena film-film yang mencapai jutaan penonton itu juga yang dulu dianggap agak-agak sulit untuk dicapai, tapi ternyata belakangan sudah dari tahun 2020 ke sini tuh film-film sekelas Dilan ya, Warkop Reborn sudah melewati angka 5 juta dan bahkan KKN Desa Penari menyentuh angka 10 juta, agak lain juga hampir 10 juta dan itu menurut saya luar biasa. Walaupun sebenarnya dari jumlah penduduk kita yang 275,5 juta ini ya sebenarnya itu masih sangat sedikit ya. Karena itu tidak mencapai bahkan 10%-nya dari penduduk Indonesia. Kalau 275 kan harusnya penontonnya sekitar minimal 27 jutaan ya kan. Berarti kan ini baru sekitar 5% kurang yang menonton film Indonesia. Tapi itu juga ternyata pengaruh dari sebaran bioskop yang tidak di seluruh kota di Indonesia yang jumlahnya 415 kota dan kabupaten, 514 kota dan kabupaten ya. Itu tidak semuanya memiliki bioskop karena cuma ada 115 kota dan kabupaten yang punya bioskop dari 500 sekian. Jadi ada 399 kota dan kabupaten yang tidak memiliki bioskop. Jadi sebaran bioskop itulah juga yang membuat sebenarnya daya jangkau penonton Indonesia itu masih belum betul-betul maksimal. Ya. Jadi ada kendala beberapa hal itu tadi ya Mas Aditya. Kalau kita flashback ini Mas Aditya Gumai, seorang Aditya Gumai ini sudah pasti puluhan tahun berkecimpung di dunia film. Ya, amin. Kita flashback awal mula dari pertama kali deh Mas Adit, tahun berapa sih memulai menjadi seorang sutradara begitu? Ya. Kalau sutradara sebenarnya saya baru mulai itu di tahun 90
93-an ya, 93-94 ya, dengan serial Lenong Bocah di stasiun TV swasta waktu itu. Tapi sebenarnya menulis skenario itu udah saya lakukan sejak saya kelas 2 SMP di tahun 1982, belum pada lahir. Iya. Itu satu-satu stasiun TV di Indonesia kan TVRI. Nah, saya waktu itu sudah menulis naskah drama remaja untuk TVRI di tahun 1982. Dan kemudian berkembang ketika lulus SMA saya mendirikan Sanggar Ananda untuk menyiapkan program-program buat TVRI pada masa itu. Dan di tahun 93 ketika bermunculan TV swasta barulah saya memposisikan diri bukan hanya menulis naskah tapi pimpinan sanggar tapi juga mengatur laku. Dulu disebutnya kalau buat stasiun TV itu pengatur laku. Pengatur laku. Bukan pelakor. Bukan pelakon. Pelakon ya. Iya. Jadi pengatur laku itu biasanya dia yang mengarahkan acting, blocking dari para pemain di studio. Kemudian yang mengambil gambar disebutnya pengarah acara kalau di TVRI kan gitu ya. Nah, tapi kemudian berkembang setelah saya akhirnya membuat sinetron, kemudian juga film, barulah saya menjadi seorang sutradara juga dan juga punya dana sedikit akhirnya bikin juga film. Luar biasa. Berarti Sanggar Ananda ini bukan anak baru ya di dunia perfilman ya. Ya, alhamdulillah dari tahun 1986 kalau Sanggar Ananda. Jadi 38 tahun. 7 Juni kemarin pas usianya 38 tahun kalau Sanggar Anandanya ya. Berarti sudah banyak dong melahirkan aktor-aktor yang luar biasa. Ya, apakah ini Mas Ditra juga salah satu Iya, anggota. Ya, Anggota, Ditra belajar juga di Sanggar tapi karena dia waktu gabung itu sudah punya prestasi sebagai pemenang dari Muli Mangana ya di Lampung, juara pertamanya. Jadi punya kemampuan juga untuk menjadi pengajar khususnya di modeling. Ya, gitu. Ada basicnya. baik? Nah, kalau ke Mas Ditra dulu nih, Mas Ditra, kalau ngomongin tentang dunia perfilman di Indonesia, Mas Ditra selaku aktor ini bagaimana nih gambaran secara umumnya? Gambaran secara umumnya ya sebagai aktor itu kan pekerjaan. Ya. Tapi sebenarnya semua itu kembali lagi ke niat kita awal gimana sih gitu loh. Saya sendiri pun nggak pernah kepikiran untuk masuk dunia entertain yang berawal dari basic saya sendiri sarjana hukum. Sarjana hukum yang harus larinya itu ke bidang lawyer mungkin, jaksa atau hakim. Ya karena mungkin jalannya yang Allah berikan ke arah entertain ke sini dipermudah ya, iya kita jalanin aja gitu loh. Tapi memang seiring berjalannya waktu karena memang ada passion juga dan akhirnya tertarik dan hobi didalamin ya alhamdulillah dikasih jalan juga dan dipertemukan dengan beliau Mas Aditya Gumai setelah menjadi pemenang juara provinsi 1 Bandar Lampung Malimahanai, ketemunya langsung sama beliau sih memang. Diajak gabung. Jadi kesempatannya terbuka lebar ya gitu lebar. Yang nggak dipikirin bisa apa yang nggak mungkin lah intinya gitu. Betul. Nah, belajar pasti belajar dong dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Mas Adit di Sanggar Ananda ini apa sih belajar apa sih basic-basicnya di Sanggar Ananda? Ya, basic-basicnya belajar di Sanggar Ananda itu ada yang pasti sih acting. Ya. Terus yang kedua presenter, ketiga model, keempat itu dance, kelima ada kelas vokal. Oke. Jadi di forum semua ya? Ada semua di situ. Semuanya dipelajari. Ya. Semuanya dipelajari ya. Dipelajari semua ada. Ya itu kita ngajarin yang basicnya dulu ya Mas Adit Ya, ya. betul. Nanti kalau mereka ternyata memiliki bakat di satu bidang yang cukup menonjol baru dijuruskan istilahnya. Dikembangkan. Oh, jadi mereka punya kelasnya dulu semuanya. Ya, 6 bulan. Iya. 6 bulan. Dilihat sama Mas Adit, oh ini cocoknya ke presenter nih, oh ini cocoknya ke film gitu. Jadi ada namanya kelas reguler. Kelas reguler itu mempelajari semua bidang, setiap minggu berganti-ganti pelajarannya, lalu kemudian mereka ada semacam nilai yang dikeluarkan di akhir pelajaran setelah 6 bulan, ada sertifikat setelah 24 kali pertemuan, di situ ada nilai. Ternyata kemampuan mereka di bidang presenter, apakah A atau B gitu ya, acting apakah A, B, C dan lain sebagainya. Nah itu kemudian mereka boleh memilih, ada yang multi talent ya pastinya ya, ada yang bisa presenter juga, acting juga, dan juga mereka tinggal memilih mau masuk kelas intensif yang mana gitu. Kayak Asi berarti bisa semua ya, Asi bisa masak, bisa presenter bisa ya. gali sumur juga bisa gali sumur, gali kubur Main juga debus, bisa. kuda lumping. Bisa ya, makan beli
keliling sudah biasa. Dia nggak bisa satu, Mas, nggak bisa bahagia. Salah. Mas Adit, kalau kita bicara tentang apa namanya, ini kan putra asli Sumatera Selatan juga. Iya. Akhirnya hijrah ke Palembang. Ini tahun berapa, masih ingat, Mas Adit? Oh, jadi sebenarnya justru saya numpang lahirnya itu di Jambi. Oh, di Jambi. Tapi ibu saya kan dari Lahat, Iya. bapak saya dari Kayu Agung, Palembang juga, gitu, campuran. Jadi saya sempat dari Jambi itu dibawa dulu ke Jakarta, dan di tahun 73 saya ingat itu dipindahkan ke Palembang bersama keluarga dan sekolah di SD Persit Kartika Chandra yang di belakang kantor gubernuran ya kayaknya. Jadi that's why namanya ada gumanya belakangnya ya. Tapi kalau dari Mas Adit ini yang saya ingat tuh almarhum Olga. Kan salah satu yang membesarkan juga ya, Mas Adit. Ya, alhamdulillah. Jadi beberapa alumni dari Sanggar itu yang sampai sekarang mungkin masih bekerja di entertain, ada Ruben Onsu, Oki Lukman ya. Ada yang terbaru ada Umi Kuari, Dafarik, ada Cikawa Ode, Lia Ode, Dude, Zizi ya, Jessica Mila, Prilly, dan anggota-anggota Sanggar yang memang akhirnya menetapkan hati untuk bekerja di entertain, yang awalnya mereka mungkin cuma sekedar menyalurkan hobi dan bakat di Sanggar ketika mereka kecil ya. Tapi ternyata Tuhan memang menunjukkan jalan melalui Sanggar Anda jadi jembatan aja sebenarnya. Tapi, Tangan dingin Mas Adit ini banyak sekali melahirkan bintang-bintang ya. karena saya dulu tukang esrut jadi Oh iya iya benar-benar Masuk. Memang ini orang Palembang ini. Betul, Palembang itu olahan ya. Akarnya Palembang ya. Tapi kalau Mbak Kirana, kalau ngomongin tentang ini kan Mas Adit ini bukan orang baru ya, pengalamannya ups and downs-nya di dunia entertainment yang sudah keliling, udah banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Nah, gimana sih Mbak kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan Mas Adit? Ya, kita ketemunya di Parvi ya. di Parvi, dan kemudian kita kerjasama di film Ada Surga di Rumahmu 2015 ya, 2014 2015. Jadi waktu itu kita ketemu di Parvi di Jakarta, kita ada acara rapat musyawarah daerah atau musyawarah nasional waktu itu, ketemu di Kak Adit bendaharanya Parvi di sana, saya bendaharanya di Sumsel pada saat itu. Saya dulu di bagian ini ketua bidang Iya, humas. ketua bidang humas. Humas di Iya Parvi. betul. Ketua bidang humas, saya bendaharanya. Nah, di situ Kak Adit ngobrol nih. Oh, belum kerja sama kita pada saat Iya, itu ya. masih ngobrol Pas aja. mau ke Palembang, dia bilang, "Ki, aku mau, ada nggak anak Palembang nih, karena mau syuting di Palembang nih." Oh, Kiki kebetulan ada Sanggar nih Kak, dia bilang kayak gitu. Oh iya, kita cobain. Nah, sekarang anak-anaknya tuh udah pada kuliah loh. Waktu itu masih SD ya. Nah, Ada Surga di Rumahmu itu kita ngangkat cerita tentang Kisah hidupnya Ustadz Ahmad Al-Habsyi, terus itu, dan itu lumayan booming juga Kak ya. Dan rencananya akan ada yang kedua loh. Ya, Amin aja ya. insyaallah. Didoain aja. Nah, ternyata gayung bersambut lagi, aku doain nih kapan nih Kak Adit ke Palembang lagi. Karena kan selama ini saya bawa talent itu ke Jakarta. Oh gitu. Mereka casting, mereka syuting. Zaman saya juga gitu dulu. Zaman-zaman masih ikut Genta Buana, syuting-syuting begitu kan, kita yang ke Jakarta. Saya berharap nih, kenapa nggak di Palembang ya? Kan kasihan anak-anak masih sekolah, masih kuliah. Kenapa nggak di Palembang aja? Nah, gayung bersambut. Kak Adit ingat lagi nih sama saya. Saya udah lama nggak say hello kan sama Kak Adit. Kayak ada nggak talent mau gini-gini? Anak-anak ya Kak, remaja sekali ini. Oh iya udah, yang anak-anak kemarin udah remaja Kak, aku bilang. Masya Allah, pas banget kan. Jadi ternyata casting ada yang cocok, ada malah yang jadi peran yang Itu harus syuting ke penting. Jakarta ya. Iya. Si Nabila itu jadi anaknya Roy Martin pada saat itu, dan lumayan Banyak seru perannya juga, ya. banyak Jadi, perannya. Jadi mainlah mereka di film Dul Muluk Dul Mali. Oh, yang terbaru nih. Yang ya, pokoknya harus nonton. Betul. Mbak Kiki nggak ngajak kita sih kemarin ya soalnya. Sekarang setelah kenal kan jadi Ya. Nah, kalau fokusnya dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ini sama juga Kak untuk talent-talent anak-anak muda Kota Palembang, atau justru? Iya, saya tuh kalau ngomong sama senior malu ya, saya bilang kalau sama ya. Saya belajarnya banyak dari Kak Adit sebetulnya. Walaupun maksud saya gini, saya tuh ngefan gitu sama Kak Adit. Cuman waktu saya bikin Sanggar, saya belum kenal sama Kak Adit. Pas saya ketemu, oh ini loh yang gurunya Olga gitu loh, pada saat itu cuma mikir, wah, Kak Adit itu ya orangnya bertangan dingin. Betul. Terus selama saya ketemu nggak pernah ada kata nada-nada tinggi. Kalau saya kan orang Palembang banget tuh. Iya. Jadi kalau misalnya ngomong kan agak keras. Kalau Kak Adit tuh di lapangan tuh saya nggak pernah. Saya kan syuting bukan sama Kak Adit aja maksudnya kan. Beberapa kali ketemu rumah produksi. Tapi Kak Adit ini nggak pernah ada nada keras gitu. Tenang gitu ya Selalu bawaannya. terus jangan sholat gitu. Nah itu saya ngebedainnya itu, dan saya ngerasa nyaman aja gitu. Itu memang kalau Nilai plus saya gitu. ke Ujo Kak Adit. Palembang memang nggak bisa marah bacanya. Dia bisa marah
marah Caknya Iya. memang. Bukan Cak kami baru manggil namu beres aku pula marah. Tapi bukan tensi rendah kan? Versi kami tidak tinggi, tidak rendah, sedang-sedang saja. Nah ini ke Mas Ditra lagi, ini kan ada project baru Mas Ditra. Yep. Sama Mas Adit dan juga ada Mbak Kiki juga. Gimana melihat project baru ini kira-kira? Susah nggak sih? Susah Nah, nggak sih? jadi peran itu dia jadi Sofian. pacarnya Miriam Bellina Berondong. Oh, capek ya. Berondongnya Miriam Bellina. Emang lagi musim ya Mas Adit ya sekarang ya? Mary Melina aja jangan kembang ya. Gimana Mas Ditra? Susah nggak? Susah secara apa nih? Secara Menjalankan mungkin- karakternya. Iya. Alhamdulillah karena udah belajar di Sanggar Ananda. Iya, jadi balik lagi ya. Aman aja lah. Manis ya. Aman aja lah. Kebetulan basic Palembang emang udah ada karena papa sendiri kan memang Palembang, jadi Iya. keluarga besar banyak Palembang, jadi kayak keluar sendiri aja gitu loh. Ngalir gitu ya? Ngalir gitu aja. Tapi perannya sebagai berondong ini susah nggak? Ini yang menarik soalnya. Produk Mbak Melo. Peran sebagai berondong, enggak berondong juga sih. Nggak susah sih. Nggak susah, ya. sih. Cuman tantangan aja lebih tepatnya sih. Tantang. Udah biasa soalnya ya. Canda. Canda. Ini luar biasa ya, sahabat dan juga pemirsa PAL TV tentunya. Kita akan kembali lagi, Midun, masih banyak sekali cerita-cerita yang akan kita tanyakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih live dari Studio PAL TV, pemirsa. Tentunya kami masih bersama dengan sutradara nasional, film nasional. Ya. Wah, ini yang sudah melahirkan banyak sekali bintang. Dan juga sudah bersama dengan owner Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Dan juga aktor film nasional sudah hadir di Studio PAL 2 PAL TV. Betul, dan segmen satu tadi kita sudah bertanya sedikit kilas balik ya perjalanan dari Mas Adit, ada juga Ditra tadi yang sudah menceritakan bagaimana bisa terjun ke dunia entertainment juga, dan bagaimana Mbak Kiki ini berusaha untuk memunculkan kota Palembang gitu dengan berbagai cerita yang ada di Betul. film. Nah, tadi udah kita spill sedikit asih terkait dengan film dan juga project baru. Ini ada di kaosnya Mas Adit ya, bersama Mas Ditra juga. Ini sudah dilihat Dul Muluk, Dul Malik. Nah, ini juga mengangkat kisah kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih ini trailer dari film ini yang akan segera tayang di Sumatera Selatan. Kita lihat bersama pemirsa. Yo, aku Don Molo. Aku Dul Malik, Nyai. Terima kasih atas kunjungan dan juga apresiasi Bapak kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dul Mulu. Iya. Masya Allah. Kau ini siapa? Tony. Siapa? Fatoni. Galak ngaji di kampung. Aku Tony. Iya, yang si kecil itu. Alah, belakang kamu toh. Sejak kematian Mang Basi sekeluarga, rumah Mang Basi itu jadi horor. Kita mestinya doakan Bang Basi itu tenang di alam sana, bukan ditakuti. Dikit-dikit hantu, hantu kok dikit-dikit. Siapa? Pek yo. Pek. Dul Malik, baca suratnya. GB di Palembang. Itu yang jilbab anak pusat kan mas? Yang jilbab tadi anak pusat kan? Ikan lohan, ikan gabus. Terus paca ada kakak berasan 100. Berani kau Noro budak kali itu ngelawan aku. Yang mana ini? Videonya tuh sudah viral. Ay, kau tenang baik, ini masalah kecil. Bapak aku yang gerot Palembang sini.
ini menjual tempat ini. Tidak semudah itu Kisanak. Baik. Ya, itu dia tadi trailer dari project yang akan segera tayang ya. Ini di Kota Palembang, buah karya dari Mas Adit juga ternyata. Dan tadi kita lihat ini banyak pemain-pemain senior ya Mas Adit. Boleh diceritain secara singkat lah biar penasaran sedikit pemirsa ini terkait dengan film Dul Muluk Dul Malik ini seperti apa sih Mas Adit? Ya, Dul Muluk Dul Malik ini konsepnya film horor komedi, tapi tetap ada satu pesan kebaikan di dalam film ini, antara lain film anti bullying di kalangan remaja. Ya. Jadi kenapa kita mengambil genre atau jenis film yang ke arah horor ya? Karena kita tahu lah, film horor semuanya saat ini lagi booming, tapi kita juga tidak ingin membuat orang jadi percaya hal mistis. Jadi kita buat ini dalam kondisi satu konsep yang komedi. Dan yang pasti harus memiliki pesan kebaikan yang tadi saya sampaikan tadi. Gitu. Tapi kan ini Dul Muluk, kalau kita bicara tentang Dul Muluk adalah pentas seni. Pentas seni ya, lalu teater ya. Ya, pentas seninya Sumatera Selatan gitu. Dijadikan sebuah film. Ini apa yang menarik Mas Adit? Jadi nama Dul Muluk ini kan sudah cukup banyak yang tahu ya, sebagai sebuah produk seni di Sumatera Selatan. Bahkan dijadikan satu warisan budaya gitu oleh pemerintah. Nah, ini juga untuk memakai nama Dul Muluk ini kami juga sudah minta izin ke pemerintah Sumatera Selatan. Ada suratnya yang menyatakan mengizinkan menggunakan nama kata Dul Muluk ini. Dan dalam film ini Dul Muluk yang dimainkan oleh Kak Anwar Fuadi itu menjadi nama orang, bukan nama grup teater ya. Nah, walaupun memang ada di situ dijelaskan bahwa baik si Bang Anwar ataupun Ati Kansler yang merupakan kakak dari Bang Anwar dalam film ini itu adalah dulunya pemain teater dari Dul Muluk. Ya kan, kemudian mereka punya cucu namanya Dul Malik gitu kan. Nah, jadi kisah tentang Dul Muluk Dul Malik ini semoga juga bisa menjadi satu pengantar buat orang di luar Sumatera Selatan bahwa ada tokoh ikon yang juga sama seperti kayak di Jawa Barat Kabayan, ya, mungkin juga di daerah-daerah lainnya gitu. Nah, jadi dengan menonton Dul Muluk Dul Malik, terutama khususnya anak-anak di Sumatera Selatan yang mungkin belum tahu Dul Muluk itu apa gitu, mereka akhirnya akan mencari tahu nih bahwa ternyata Dul Muluk itu adalah sebenarnya produk kesenian di Sumsel sebenarnya gitu. Ya. Jadi lebih memperkenalkan pentas seni ini tadi ya. Ya, perkenalannya sebenarnya lebih ke tokoh, tapi mengantarkan nanti anak-anak di Sumsel khususnya yang remaja gitu. Akhirnya juga mungkin para guru bahasa Indonesia, guru kesenian akan memberitahu bahwa Dul Muluk itu sebenarnya adalah grup seni teater gitu. Betul. Ikan lohan, ikan gabus boleh kapinjem 100. Baca ada perasan 100. Just Palembang banget ya. Nah, ini kan mengangkat Sumatera Selatan. Ini syutingnya di mana sih Mbak Kirana? Syutingnya yang pasti ada di Pagar Alam, di Palembang, di Puncak. Ada Puncak juga. Baik. Dan ini kelihatannya kalau kita lihat dari trailer itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat-sangat mendukung ya. Dan juga ada penjabat gubernur juga yang ikut main, yang ikut andil di film Dul Muluk dan juga Dul Malik ini. Tapi kalau ngomongin tentang film-film Sumatera Selatan yang akan tayang nanti di hari Kamis tanggal 20. Bagian dari rangkaian acara Festival Sriwijaya dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Palembang dan juga Sumsel ya bulan lalu. Tapi sebenarnya film ini sendiri tuh sedang menunggu jadwal tayang dari XX1 ya, apakah mungkin nanti akan dapat di Agustus atau September. Jadi belum tayang secara nasional. Cuma ini akan menjadi hari launching tanggal 20 Juni karena itu tadi kami menjadi bagian dari rangkaian acara Festival Sriwijaya. Baik. Ini yang menarik juga ya, pemirsa di rumah, kalau kita cerita tentang Mbak Kiki Bagi kan memang di Palembang begitu ya. Tadi melihat akhirnya Dul Muluk Dul Malik bisa publish begitu nanti tanggal 20 juga. Gimana perasaannya sebagai orang Palembang? Surprise ya. Saya tuh seneng banget, bangga. Apalagi begitu saya share 2 hari ini komen-komen positif dari teman-teman netizen itu bagus-bagus banget, dan mereka ikut men-share, mempublish, teman-teman konten kreator juga, selebgram kayak gitu, teman-teman media dan yang bukan dari
dari Palembang aja itu pada nanya kapan nih di Bandung, kapan nih di Jakarta, udah nggak sabar kayak gitu. Jadi kita yang bikin tuh semangat ya Kak ya. Betul. Saya kecipratan semangatnya juga dari Kak Adit nih. Ya karena kayaknya film dengan latar belakang daerah ini juga sebenarnya memiliki potensi untuk mendapatkan pasarnya. Agak lain yang berbahasa dengan dialek Medan yang buktinya bisa sangat menasional. Betul. Ya kemudian kalau kita nonton KKN Desa Penari, Badarui itu juga kan latar belakang Jawa ya. Nah artinya semua potensi yang ada di daerah itu ketika ditampilkan dan dikemas dengan baik dalam sebuah film itu bisa diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Amin amin. Itu semua harapan kita. Semua harapan kita. Apalagi Sumatera Selatan ini jarang ada nih yang bahasa full bahasa Palembang ya. Baru nonton tadi Adik Misan. Adik Misan di YouTube ternyata pemainnya ini dan berbahasa Sumatera Selatan Palembang. Kayaknya nak kita ajak pulang ya. Amin. Juga tim krunya tuh kan. Yuk pasangan dengan Kak Dirga. Iya. Kalau kabel jadilah. Sayangnya memang makasih kalau filmnya Adik Misan itu pemain utamanya sudah innalillahi. Oh belum ya? Jangan dong. Nah kita ke Mas Ditra nih. Yang utamanya kan banyak, bukan asli. Iya. Kenapa Anda yang jangan? Tapi ini jadi info ya. Coba nonton tuh Adik Misan di YouTube. Bagus filmnya. Mas, semuanya sudah nonton kok. Itu ada pesan yang ditunggu-tunggu. Iya. Mas Ditra, ini kan tadi memang ada keturunannya Palembang, tapi kan base-nya di Lampung ya? Base di Lampung. Susah nggak sih bahasa Palembang dialeknya? Atau sama aja? Beda jauh. Palembang, Lampung. Dari logatnya udah beda. Beda ya? Cuma kalau logat Lampung mana? Kalau logat Lampung itu cuman logat doang ya. Paling kalau bahasa-bahasa enaknya ya udah ge. Gitu kan. Iya kita peh ya. Ya udah ge. Mau kemana sih lu ini lama bener ditungguin dari tadi gitu kan bahasanya gitu. Daerahnya emang susah juga ya. Daerahnya aku nggak paham. Iya, daerah kan agak kayak komering gitu ya. Iya nyonya gitu. Agak dipa niko. Kayak komering gitu. Pula mahaga ya gitu-gitu lah. Jadi kalau Lampung biasanya cuma penggunaan kita orang gitu-gitu ya bahasanya. Tapi nggak susah ya? Beradaptasinya ke bahasa Palembangnya tadi? Tetanggaan ya. Emang harus belajar dulu juga kan. Jadi sebelum produksi pasti kita ada proses namanya ya reading dulu segala macem. Oke, nah kalau ngomongin tentang talent nih Mbak Kiki kan ini yang mayoritas banyak anak-anak dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ya yang main ya. Dan juga ini pada saat proses pemilihan itu bagaimana sih dengan Mas Aditnya, koordinasi dengan Mas Aditnya, terus siapin juga anak-anaknya itu gimana Mbak Kiki? Jadi memang kita itu semuanya lewat online ya, lewat WA ya. Jadi memang Kak Adit bilang maunya seperti ini, saya udah ada bayangan nih. Kriteria yang dicari seperti apa? Kayak gini loh Ki, harusnya mukanya begini, nanti dia harus jadi anaknya nih mukanya harus mirip dengan begini, karakternya begini. Oke, saya udah cari itu yang kandidat berapa orang, saya kirimkan videonya, Kak Adit balik lagi ngirim ini naskah, suruh mereka reading naskah, terus aktingnya udah bikin lagi mereka, ketemu lagi ada yang peran hantu ya kayak Rani tuh dia Putri Sumsel ya yang finalis atau apa gitu, terus itu ada lagi yang jadi bully Nabila, terus ada gengnya orang berlima itu, ada juga yang jadi korban bulian si Aulia. Nah itu anak-anak talent kita dari kecil waktu itu sama Kak Adit, sekarang ketemu lagi nih pas di remaja. Dan mereka kirim video ya, video castingnya, lalu kami tim dari Jakarta memilih, dan ketika saya tiba di Jakarta untuk hunting lokasi, sekalian saya ketemu sama mereka gitu di bawah pimpinannya Kiki, kita semua melihat kemampuan aktingnya secara langsung di recast gitu loh. Oke, ini kan film anti bullying. Ini yang galak terempas Galak dibully. Ini ngebully diri sendiri aja. Mas Adit, kalau kita lihat ini kan ada pemainnya tadi, ada kalau Anwar Fadi memang udah orang Palembang banget. Nah kalau Meriam Belina segala macam ada nama-nama besar yang memang bukan orang Palembang. Susah nggak untuk proses readingnya? Jadi ketika kita memilih nama-nama besar di perfilman itu ya, tentu saja ini kan pertimbangannya untuk nilai jual secara nasional. Betul. Yang harus dikenal adalah bintang-bintang yang memang mereka sudah dikenal secara nasional. Nah, secara prosesnya tuh setelah mereka dikirim naskah, saya mengirim voice note bagaimana mengucapkan setiap kalimat dengan dialek Palembang. Oh, sedetail itu ya ternyata ya. Dengan voice note semua per kata, per kalimat itu saya voice note.
scene ini, adegan ini, kalimat ini diucapkan dengan nada seperti ini, ya kan, dialeknya seperti ini. Dan itu kemudian dipelajari oleh para aktor-aktris itu. Bahkan seorang Meriam Bellina itu di lokasi syuting itu benar-benar kayak orang ujian ya. Jadi saatnya semua lagi sibuk mengurusin itu, dia duduk diam mendengarkan voice note saya, membaca ulang karena dia punya dialog monolog yang panjang juga. Dan akhirnya ya dia memang aktris sejati. Jadi betul-betul dapat banget ya. Dapat semuanya, feel-nya. Saya sampai begitu dengarkan di headset saat dia berakting itu terharu ya. Karena ngerasa wow gitu ya. Akhirnya bahasa Palembang ini bisa diucapkan oleh aktris sebesar Meriam Bellina dengan sangat fasih. Gitu. Betul. Ini juga menjadi suatu kebanggaan juga ya, bahwasanya memang bahasa Palembang ini ternyata bisa loh dikenal gitu ya. Harusnya oleh seperti itu, karena bahasa-bahasa dengan dialek populer di Indonesia seperti Medan atau Batak, Padang, Jawa, Sunda, Betawi ya, bahkan Ambon gitu kan, itu kan dialek yang sangat dikenal secara nasional. Harusnya Palembang juga dialeknya minimal itu dikenal secara nasional juga gitu. Makanya melalui film ini harapannya. Betul. Dulu balik bisa menjadi jembatan untuk itu. Ya. Nah, tapi kalau tadi kan kita ngobrolin tentang tantangan-tantangan dengan nama-nama besar yang ada di dunia entertainment yang memang notabene kerjanya sebagai aktris dan juga aktor. Nah, kalau ngomongin nama-nama besar, pejabat-pejabat yang ikut andil nih di dalam film Dul Maalik dan Dul Mulk ini, apa sih tantangannya Mas Adi? Tantangannya pastinya kan waktu beliau jadwal beliau. Tapi yang saya salut dari Pak Agus Fatoni ini, beliau memang menyiapkan waktu cukup panjang untuk syuting adegan itu, dan bahkan beliau yang meminta apakah perlu diulang. Ya, selesai itu apakah ini sudah cukup? Tapi beliau karena memang dasarnya dulu itu ternyata setelah ngobrol, beliau pernah bergabung di grup teater di Lampung masa kecil dan remajanya. Jadi ketika bermain di film ini, dia cuma selewat aja baca dialog-dialog yang diucapkan, lalu dia berimprovisasi. Makanya aktingnya jadi sangat natural. Ternyata beliau selain menyiapkan waktu, menyiapkan mental dan juga otaknya untuk bekerja keras di film ini ya. Pastinya beliau ya itu karena punya bakat seni dari remaja, dari anak-anak bergabung di sanggar seni di Lampung, akhirnya itu seperti sesuatu yang sangat mengalir begitu saja. Aktingnya natural banget ya kemarin. Nah, kalau kita bicara tentang talent yang ada di Kota Palembang, Mas Adi dan juga Mbak Kiki mungkin bisa jawab. Terlibat secara langsung kolaborasi beberapa sumber daya yang ada di film ini. Melihat ini minat dan bakat orang-orang Palembang tuh gimana sih sebetulnya? Nah, gimana Mbak Kiki? Kalau saya memang kan udah 25 tahun ya ngurusin ini. Dulu saya bilang bolak-balik ke Jakarta nemenin anak-anak casting. Nah, sekarang dengan adanya ini akhirnya ada wadah ya untuk menampung semuanya itu, dan saya makasih banget nih sama Kak Adit. Dan sebenarnya anak-anak Palembang tuh nggak kalah sama yang dari Jakarta juga atau daerah lain, karena yang penting diajarin, dikasih tahu udah. Dan mereka juga nggak pernah ngeluh, mau syutingnya sampai larut malam, mau dari pagi buta, nggak ada keluhan sama sekali. Dan mereka mau belajar. Iya, karena dari kecil mereka memang sudah senang. Kan kita biasa TV lokal nih syutingnya kan. Nah, sekarang skala nasional, layar lebar, siapa sih yang nggak mau ibaratnya? Buat anak-anak itu ya yang dan antusiasnya banyak banget ya. Berarti ini juga menjadi salah satu faktor nggak Mbak? Karena mungkin suasana yang dibuat sama Mas Adit juga tenang, nggak ada yang marah-marah, emosi, nggak ada ya. Itu juga menjadi salah satu faktor. Karena misalnya Kak Adit udah tenang nih, aku liatin talentnya misalnya ada aja yang bebel dikit kayak gitu kan. Kayaknya kita kan malu kan. Ada yang dikit ya. Tapi alhamdulillah kayak waktu aku ngajak Nabila ke Jakarta kan beradu acting banget sama Om Roy Martin kan. Aku khawatir banget nih, Masya Allah ini kali pertama anak-anak langsung sama artis senior, udah tahu banget kita kan, saya takutnya ada kesalahan-kesalahan gitu. Alhamdulillah enggak ya, karena memang bakso Palembang tadi kan tidak susah. Kalau misalnya justru yang kesulitan teman-teman senior karena memang harus belajar bakso Palembang tadi. Jadi kayak Pak Roy Martin itu ulang-ulang take kita kan. Karena bukan orang Palembang ya, tapi ya perjuangan dia keren juga. Keren. Karena rata-rata kita walaupun dapat naskah kan kadang di lapangan itu ada berubah-berubah sedikit seperti itu, dan itu harus kita pelajari. Nah, jadi pada dasarnya saya bangga, saya surprise, dan terima kasih banget nih untuk Kak Adit. Dan kita ada susulan film nanti ya Kak ya? Insya Allah ada lagi berikutnya nih film yang juga syuting di Palembang. Di Palembang, jadi kita pingin sekali nih masyarakat Palembang betul-betul juga mengapresiasi film-film yang dibuat di Palembang, karena itu sudah terjadi di Makassar. Ada banyak film-film Makassar seperti Uang Panah yang sukses. Bahkan Papua punya filmnya sendiri, ditonton oleh masyarakatnya sendiri. Jadi filmmaker di
di daerahnya itu hidup, gitu ya. Nah harusnya seperti itu, konten lokal yang ada di setiap daerah harusnya bisa menjadi tontonan warga lokalnya dan memberikan apresiasi. Jadi filmmaker lokal juga semangat. Betul. Nah kalau kita tadi bicara tentang sisi dari sutradara dan juga ada kolaborasi dari Sumatera Selatan. Nah kalau ke Mas Ditra lagi nih selaku yang terlibat langsung proses syutingnya dengan latar belakang Sumatera Selatan, terus ada beberapa mungkin scene bersama dengan talent-talent Kota Palembang, gimana Mas ngelihatnya? Sama nggak sama yang di Jakarta? So far semua sama aja, cuma gimana cara kita beradaptasi dan komunikasi sama mereka. Mungkin mereka juga canggung dari Palembang ke Jakarta, begitu pula kita yang dari biasa di teman-teman Jakarta ketemu teman-teman dari daerah yang mungkin dialognya agak sedikit berbeda gitu kan. Ya gimana cara beradaptasinya aja sih. So far oke lah ya. Oke banget. Kalau film ini film keberapa Mas Ditra udah di untuk Mas Ditra Alhamdulillah sendiri? ini ke-7. Oh ke-7. Dia banyak di ini di sinetron kayak di Magic 5 itu dia main di series Magic 5 juga. Ya, terakhir di situ kalau sinetron. Udah banyak pengalaman Mas Ditra. Betul. Karena biasa acting ya. Oh enggak. Kalau kita tiap hari acting kan? Iya, kita tiap hari acting untuk bahagia. Coba mau lihat acting berdua gimana Aduh. sih? Acting sekarang. Langsung casting Jangan dia ini biasa palsu. Iya. Memang kehidupannya sudah palsu ya sih. Ini acting setiap saat ya. Itu yang setiap saat. Termasuk orang dalam kaya. menjalani hidup juga ini. Nah, jadi pemirsa yang di rumah ini yang menarik. Jadi jangan lupa untuk saksikan film Dul Muluk Dul Malik tanggal 20. Nanti kalau sudah beredar di Indonesia, karena yang tanggal 20 Iya. penuh ya. 20 ini 1000 khusus tiket. undangan aja. 1000 tiket full. 1000 Oh tiket my sudah God. full. Mohon maaf saya bisa nonton. Undangan Jadi- dan kita jual juga. Ada yang dijual gitu. juga. Iya, ada yang Jangan dijual gitu. Jadi nanti untuk film Dul Muluk dan juga Dul Malik harap sabar dulu ya, karena nunggu waktunya nanti akan dipublish juga sama Mas Adit lagi bagaimana caranya ini biar bisa booming begitu ya. Betul. Dan ini juga menjadi salah satu kado ya untuk Sumatera Selatan, untuk Kota Palembang ya, di hari jadinya Kota Palembang di tanggal 15 Juni dan juga hari jadi Sumatera Selatan di bulan Mei kemarin. Dul Muluk dan juga Dul Malik ini bahasanya bisa diangkat, terus kebiasaan-kebiasaannya bisa diangkat dalam film. Dan juga kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tentu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita tadi sudah ngobrol segmen 1, segmen 2 terkait dengan film yang akan segera dipertontonkan kepada undangan yang nantinya tanggal 20 dan nanti mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah khususnya warga Kota Palembang Sumatera Selatan ditahan dulu karena kita akan nanti pada waktunya Mas Adit akan tunjukin nih kepada semua orang Sumatera Selatan bahwa ini satu film kebanggaan Wong Kito Galon. Betul, sudah pasti ditunggu-tunggu, tapi ini Mas Adit dengan Dul Muluk dan juga Dul Malik ini mungkin menjadi pioner ya, jembatan untuk kita semua di Sumatera Selatan bahwa Sumatera Selatan sudah mulai dilirik nih. Nah, apakah akan ada ke depannya proyek-proyek ke depan? Insya Allah sudah ada beberapa rencana ya. Insya Allah ada film drama remaja ya, bukan horor komedi lagi yang sudah kita siapkan. Juga ada beberapa konsep-konsep lainnya. Ya Insya Allah nih baik di masanya Pak Agus Fatoni ataupun nanti kelak ada pimpinan berikutnya selalu konsisten mendukung ya film-film yang membawa potensi dari Sumatera Selatan. Semoga ya, tapi belum boleh di-spill nih proyek kedepannya nih. Masih direncanakan? Sudah ada, judul sudah ada ACC gitu ya. Sudah ACC gitu ya. Tapi nantilah kita kasih tahu. Nanti ya. Masih rahasia. Tapi Mas Adit, tadi kan kita ngobrolin tentang kolaborasi bersama dengan aktor yang ada di Palembang, terus kolaborasi dengan pemerintahan yang ada di sini juga. Tapi kru-kru atau filmmaker yang sudah tadi di-mention sama Mas Adit, ini juga diikut sertakan nggak di film Dul Malik Dul Muluk, atau mungkin bahkan nanti next project bakal diintuin
tim banget nih? Jadi kalau yang sekarang Dul Muluk Dul Malik emang tuh berangkat dari Jakarta semua krunya. Oke. Tapi setelah saya menonton Adik Bisa lagi-lagi, ternyata oke, ini lebih baik kita pakai tim kru dari Sumatera Selatan. Kita nggak perlu bawa alat, krunya ada di sini, tinggal kan sutradara yang mengarahkan ya kan. Tinggal berbagi job deh Kak. Makanya saya langsung minta nomor teleponnya dari Jul ya. Iya, Kazan. Untuk bisa berkolaborasi di proyek berikutnya gitu. Oke, nah berarti Mas Adit ini masih melihat-lihat ya, ternyata banyak sinias muda yang ada di Kota Palembang. Iya, ini. dan bahkan lagi saya lihat itu sebenarnya influencer yang ada di Sumatera Selatan ini siapa aja sih, kalau punya datanya boleh berikan kepada kami. Iya. Selain Yang depan kita influencer kan? Iya, selain dua orang terkenal ini, kita juga mau mengumpulkan para influencer di Sumatera Selatan, kita bikinin film. Oh, boleh Mas Adit. Semuanya. Bermotor ke pelaju, asaker laju. Oh, pantun baru ya? Iya. Pantun baru. Bukan di Mas Madeo Gabos ya? Memang As ini sebenarnya punya buku dulu, buku pantun Mas Adit. Oh iya. Tapi karena memang tidak layak tayang, jadi dihancurkan. Mas Adit, kalau kita lihat momen khusus selama proses syuting yang berkesan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan seperti apa Mas Adit? Momen khusus. Atau ditungguin sama ribuan masyarakat kalau lagi syuting? Di Sumsel itu kita syutingnya kan di Pagar Alam. Di SMA Negeri Sumatera Selatan. Itu juga saya surprise ya, ternyata ada sebuah sekolah yang luar biasa, yang gratis, yang mengambil anak-anak yang dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, lalu mendapatkan fasilitas begitu hebatnya di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi buat saya itu juga sesuatu yang amazing gitu ya. Ini wow, keren ya, ada sebuah tempat sekolah seperti ini yang harusnya di semua daerah tuh ada. Bintang-bintang yang memiliki kemampuan akademis yang bagus dari setiap daerah di Sumatera Selatan itu bisa dikumpulkan dalam satu sekolah, dan mereka adalah calon-calon pemimpin ke depan. Jadi buat saya itu momen yang luar biasa sih. Bisa berkunjung kayak sama tadi ya. Betul. Dan mereka sangat support sekali syuting di sana. Kalau Mas Ditra, apa Mas berkesannya syuting di Kota Palembang, atau ada foto kak gitu-gitu? Pasti banyak dong. Oh gini, jadi kemarin kebetulan pada saat produksi aku cuma dapatnya di wilayah Puncak. Karena bareng habisin scene aku tuh Mer. semuanya di Puncak, karena kebetulan lagi berbarengan dengan sinetron, jadi tidak ngambil ke Palembang. Oh, justru nggak syuting ke Palembang. Tapi yang semua scene dilarinya di Puncak. Anwar Fuadi, Bagasran, Atika, itu semua di Sumsel. Oh, oke. Tapi yang berkesan selama proses syuting Dul Muluk Dul Malik, yang apa sih yang berkesan paling pada saat inget banget? ada, boleh diceritain satu scene Mas? Boleh, nggak apa-apa. Scene di mana? Dua scene juga boleh. Cerita ada situ, di scene-nya aku syuting udah jam 5 subuh, dari pagi kita syuting sampai jam 5 subuh lagi. Itu aku harus ada di seling. Kaki diseling, ditarik sekitar 500 meter untuk masuk ke dalam kuburan gitu loh. Oke. Salah satu scene. Salah satunya sih, sampai beberapa lecet-lecet tapi seru. Oh, itu yang paling berkesan ya, karena meninggalkan bekas. Jadi ingat gitu. Jadi ingat ya. Tarik masuk ke lubang kubur, langsung drop di kubur sama tanah-tanah gitu. Jadi ada adegan itu ya. Nggak ada stuntman-nya di situ ya? Nggak ada. Memang aku mau sendiri. Dan di situ ngelihat malaikat Mas. Beda dong, itu sudah dipanggil dong nanti. Baik, nah kalau Mas Adit, kita sebelum closing boleh dong dikasih himbauan mungkin ke ada masyarakat Kota Palembang yang saat ini mungkin pengen memulai karirnya sebagai seorang aktris, aktor, presenter dan lain sebagainya, sebagai orang yang bertangan dingin karena biasa pegang es tadi. Gimana nih langkah awal yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan? Jadi sebenarnya buat generasi muda sekarang ini ya, itu ataupun masyarakat yang tidak muda lagi pun gitu ya. Tapi melihatnya ke kita loh maksudnya. Jadi pekerjaan sebagai aktor dan aktris kan memiliki range usia yang sangat panjang, dari mulai bayi bisa jadi iklan popok ya, sampai orang yang sudah manula pun bisa jadi bintang iklan minuman susu tulang. Artinya menjadi aktor seperti Bang Anwar Fuadi itu kan usia sudah 77 tahun. Maati Cancer itu usia sudah 75 tahun, tetap bermain di dalam film ini gitu. Jadi tidak ada kata pensiun nih di dunia entertain sebenarnya gitu. Nah, kalau ingin memulai karir seperti pertanyaan tadi, ini ada banyak media yang bisa menampilkan diri para anak muda di Palembang atau siapapun yang memiliki passion di bidang acting. Buat saja konten-konten video ya, posting di Instagram kalian, di TikTok kalian ya, di Facebook dan lain sebagainya, sampai nanti
terendus ya oleh para pelaku di industri entertain. Kan banyak sekali yang akhirnya juga muncul menjadi seorang entertainer karena dia viral ya di konten-konten yang dia buat, dan itu bisa menjadi jalan untuk bisa bekerja sebagai aktor dan aktris. Tapi tentunya melengkapi diri dengan belajar pastinya ya, belajar seni perannya itu gitu. Jadi apapun bakatnya dipublish begitu ya, jangan dipendem gitu ya. Betul. Cukup bakat luka aja yang dipendem, ditutup-tutupin gitu. Kalau Mbak Kiki selaku owner dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa yang ada di Kota Palembang gimana Mbak? Ya, kalau saya intinya dukung terus deh perfilman lokal ini, karena ini adalah momen kita, dan saya tetap pengennya semua rumah produksi ayo rame-rame nih bikin film di Palembang, karena Palembang itu potensinya banyak, ceritanya banyak, sejarahnya banyak yang harus diangkat, mitologinya juga ada ya, jadi tidak ada ruginya bekerja sama dengan mengimplementasikan duitnya di Palembang. Betul. Kalau Mas Ditra silakan, selaku yang sudah terjun duluan ke dunia entertainment ini, perfilman. Ya, kalau aku sih nggak ada yang nggak mungkin intinya. Nggak ada yang nggak mungkin, berdoa terus. Kalau memang ada niat pasti bakal jadi deh, itu aja. Wah. Apapun yang diinginkan. Betul, kurvaya pun ya. Ya, jadi orang bener ya sih. Kan Idul Adha, Mas. Iya. Masih nuasa ini Idul Adha. Iya. Besok udah setelan awal lagi Mas. Baik, itulah tadi pemirsa Pal TV ngobrol-ngobrol bersama dengan orang-orang yang hebat. Terima Betul. kasih sudah ngobrol-ngobrol dan juga datang di Halo Palembang pagi hari ini, Mas Kiki, Mas Kiki, Mas Fitra, ya, Mas Adi, terima kasih banyak, dan juga terima kasih Pal TV, pemirsa Pal TV sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai jam 10, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan juga pemirsa, film tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan wawasan tentang proses kreatif di balik layar, menyoroti dedikasi, kerja keras, dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan sebuah film yang memukau. Dan akhir kata saya Mirko Riztia. Dan saya Seorang Yolanda, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh